Jika Anda penasaran dengan bagaimana peperangan Angkatan Laut modern berlangsung atau bagaimana Amerika Serikat menampilkan kekuatannya di wilayah-wilayah krusial di seluruh dunia, mari bayangkan diri Anda di atas dek kapal perang Angkatan Laut Amerika, mengamati Cakrawala Laut Merah, sebuah jalur maritim yang penuh dengan sejarah konflik. Pada tanggal 6 Januari 2025, radar Angkatan Laut Amerika mendeteksi indikator proyektil bergerak cepat, menandakan dimulainya konfrontasi yang penuh risiko. Dalam video ini, kita akan menyaksikan pertempuran laut yang menarik, melibatkan sistem pertahanan rudal canggih, drone, serta serangan balasan yang intens. Kita akan mengulas momen-momen menegangkan saat kapal-kapal Amerika harus bertindak dengan presisi yang mematikan. Intelijen rahasia yang berperan dalam serangan balik yang menentukan dan dampak besar yang bergema di seluruh wilayah. Ini adalah cerita yang tidak hanya menunjukkan kekuatan Angkatan Laut Amerika, tetapi juga bagaimana teknologi dan taktik saling berinteraksi dalam konflik abad ke-21. Mengapa pertempuran pada 6 Januari 2025 sangat penting? Laut Merah, yang memisahkan Afrika dan Jazirah Arab, merupakan jalur vital bagi pelayaran internasional. Selat Bab el-Mandeb, yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden, adalah area strategis yang telah menjadi tempat perselisihan sepanjang sejarah. Pasukan Angkatan Laut dari berbagai negara rutin berpatroli di wilayah ini, dan ketegangan geopolitik membuatnya sangat rawan terhadap konflik. Pasukan Houthi di Yaman telah beberapa kali mengancam kapal-kapal internasional yang melewati selat ini dengan serangan rudal anti kapal dan drone, berisiko menghentikan jalur pelayaran yang sangat penting bagi perdagangan global. Pada tanggal 6 Januari, USS Gravely, kapal perusak berpeluru kendali yang berfungsi sebagai barisan pertama pertahanan udara, mendeteksi jejak beberapa objek yang mendekat dari Cakrawala. Tanda radar yang mencurigakan ini cukup signifikan untuk memicu perhatian serius, karena tidak ada penerbangan komersial atau sah yang sesuai dengan pola tersebut. Deteksi ini segera mengarah pada konfirmasi bahwa objek yang masuk adalah rudal musuh. Kapal Gravely menghadapi keputusan sulit dalam hitungan detik. Dalam peperangan Angkatan Laut modern, waktu sangat terbatas untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menghancurkan ancaman yang datang. Setelah menganalisis data radar, tim tempur di Gravely berhasil mengidentifikasi rudal C-802 yang terkenal dengan lintasan rendahnya yang bertujuan untuk menghindari deteksi radar. Dalam beberapa detik, sistem pertahanan kapal, Aegis Combat System, memanfaatkan radar Spy-1D untuk melacak dan mengunci rudal tersebut. Dengan ancaman yang semakin mendekat, Gravely segera meluncurkan rudal SM-2 dari sel peluncur vertikal, yang dipandu oleh radar dan kemudian beralih ke mode homing semi-aktif untuk mengincar rudal tersebut hingga mencapai target. Sistem ini didesain untuk memberikan perlindungan ganda, memastikan bahwa jika rudal pertama gagal mengenai sasaran, ancaman kedua akan dihancurkan oleh salvo kedua. Kecepatan respons yang diperlukan dan kecermatan pelacakan radar menunjukkan betapa rumitnya peperangan laut modern. Setelah mengatasi ancaman rudal, radar mendeteksi 4 drone Shahed 136 yang terbang rendah dan bergerak lebih lambat. Drone ini, meskipun lebih sulit terdeteksi karena tanda radar yang lebih kecil, dirancang untuk melakukan serangan kamikaze terhadap kapal yang diserang. Sistem senjata Chiwus, Close-in Weapon System, yang dikenal dengan julukan R2D2, segera beroperasi, menembakkan ribuan peluru per menit untuk menghancurkan drone-drone tersebut dalam hitungan detik. Setelah mengatasi ancaman udara, Angkatan Laut Amerika mengumpulkan intelijen untuk menentukan respons yang tepat. Penggunaan satelit canggih, drone MQ-9 Reaper, dan pesawat pengintai RC-135 memberikan data penting yang memungkinkan perencana militer untuk menyusun strategi serangan balik terhadap posisi Houthi yang teridentifikasi. Pada 8 Januari 2025, setelah analisis intelijen yang mendalam, Angkatan Laut Amerika melancarkan serangan menggunakan rudal Tomahawk dari USS Gravely dan USS Carney. Rudal Tomahawk yang diprogram untuk terbang rendah, menggunakan sistem navigasi canggih, mampu menghindari deteksi radar musuh. Selain itu, pesawat FA-18 Super Hornet yang diluncurkan dari USS Harry Truman membawa bom berpemandu presisi untuk menghancurkan bunker Houthi yang terduga, memastikan penghancuran total dengan akurasi tinggi. Serangan yang terkoordinasi ini berhasil menghancurkan 2 depot senjata Houthi yang diperkirakan akan menunda kemampuan ofensif mereka selama beberapa minggu. Dengan demikian,
Operasi ini tidak hanya memperlihatkan kekuatan Angkatan Laut Amerika dalam mempertahankan jalur pelayaran dan merespons ancaman, tetapi juga menggarisbawahi bagaimana peperangan modern memanfaatkan informasi, teknologi, dan koordinasi yang sangat cermat. Peperangan Angkatan Laut modern, sebagaimana ditunjukkan dalam pertempuran ini, bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga integrasi teknologi, intelijen, dan taktik yang kompleks. Meskipun kemenangan ini menunjukkan dominasi Amerika di Laut Merah, pesan yang tersirat adalah bahwa ketegangan yang ada tetap rapuh, dan perdamaian tetap bergantung pada keseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi internasional. Pada tanggal 6 Januari 2025, radar Angkatan Laut Amerika di USS Gravely mulai menunjukkan pergerakan yang tidak biasa. Proyektil yang bergerak cepat muncul di layar, memicu kewaspadaan. Angkatan Laut Amerika yang berpatroli di Laut Merah, wilayah yang penuh ketegangan geopolitik, mengetahui betul pentingnya jalur ini sebagai salah satu rute pelayaran vital bagi perdagangan global dan keamanan maritim internasional. Ketegangan di kawasan ini sudah lama meruncing, dengan pasukan Houthi di Yaman yang kerap mengancam kapal-kapal internasional dengan rudal anti-kapal dan drone, terutama di Selat Bab el-Mandeb. Begitu deteksi dilakukan, personel di Pusat Informasi Tempur dengan cepat mengidentifikasi jejak yang terdeteksi bukan berasal dari pesawat sah. Mereka bukan hanya radar yang aktif, namun ini adalah ancaman nyata, sebuah rudal anti-kapal yang dengan cepat mendekati. Dalam hitungan detik, sistem pertahanan kapal, Aegis, bekerja dengan sangat cepat. Pengolahan data radar yang canggih memungkinkan sistem untuk mengklasifikasikan rudal sebagai C-802, yang dikenal memiliki kecepatan tinggi dan lintasan terbang rendah untuk menghindari deteksi radar. Dengan waktu yang sangat terbatas, keputusan harus dibuat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kapal langsung meluncurkan rudal SM-2 untuk menghadapi ancaman tersebut. Dalam peperangan Angkatan Laut modern, beberapa lapisan pertahanan diperlukan untuk memastikan keselamatan. SM-2 dirancang untuk mencegat rudal yang datang sebelum mencapai target, menjaga kapal tetap aman dari bahaya. Begitu rudal pertama berhasil dihancurkan, ancaman lain segera terdeteksi, 4 drone Shahed 136, yang semakin mendekat dengan niat untuk melakukan serangan kamikaze. Sistem CIWS, Close-in Weapon System, milik USS Gravely segera aktif, secara otomatis melacak dan menghancurkan setiap drone yang mendekat dengan rentetan peluru. Sistem ini berfungsi sebagai pertahanan terakhir yang mengandalkan kecepatan tembak tinggi dan akurasi dalam menghadapi ancaman udara yang sangat cepat dan sulit dilacak. Sebagai hasilnya, keempat drone tersebut berhasil dihancurkan, mencegah kerusakan lebih lanjut pada kapal. Namun, peperangan modern tidak hanya soal pertahanan. Begitu ancaman berhasil dinetralisir, intelijen memainkan peran yang sangat penting. Di balik layar, satelit-satelit canggih mengirimkan data thermal untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi sensitif musuh, seperti depot senjata dan bunker bawah tanah yang bisa menyimpan senjata atau komponen rudal. Drone MQ, 9 Reaper yang terbang di atas medan terus mengumpulkan gambar visual untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada tim intelijen di kapal. Melalui data intelijen ini, Angkatan Laut Amerika mengetahui bahwa 2 fasilitas penyimpanan senjata milik pasukan Houthi ada di bawah tanah dan terlindung kuat. Misi ini tidak hanya berakhir dengan mengidentifikasi lokasi, namun juga melibatkan perencanaan serangan yang matang. Seiring dengan pengumpulan informasi ini, serangan balasan dimulai. Kedua kapal, USS Gravely dan USS Carney, melakukan serangan terkoordinasi dengan peluncuran rudal Tomahawk yang presisi. Rudal ini diluncurkan dari jarak aman dan menggunakan navigasi canggih untuk melewati medan yang sulit, memastikan bahwa mereka akan menghancurkan bunker musuh dengan sedikit atau tanpa deteksi. Tidak hanya rudal Tomahawk yang dimainkan dalam serangan ini. Pesawat-pesawat FA-18 Super Hornet yang diluncurkan dari kapal induk USS Harry S. Truman bergabung dalam serangan, membawa bom berpemandu presisi. POD penargetan canggih yang terpasang pada pesawat ini membantu menentukan titik paling rentan pada struktur musuh, memastikan bahwa setiap serangan diarahkan dengan tepat. Di akhir serangan, 2 fasilitas utama Houthi yang digunakan untuk menyimpan senjata hancur, mengakibatkan gangguan besar dalam kemampuan ofensif mereka. Keberhasilan serangan ini mengurangi ancaman langsung terhadap jalur pelayaran Laut Merah, memperlihatkan kehebatan teknologi dan koordinasi yang memungkinkan Angkatan Laut Amerika tidak hanya bertahan,
namun juga memberikan balasan yang efektif dan terukur. Kisah ini mencerminkan kompleksitas peperangan Angkatan Laut modern di abad ke-21. Tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dan senjata, namun juga kemampuan untuk mengintegrasikan data intelijen, teknologi canggih, dan pengambilan keputusan cepat di tengah tekanan. Keberhasilan USS Gravely dan mitranya dalam menghadapi serangan dan memberikan serangan balik menunjukkan keunggulan strategis Angkatan Laut Amerika di kawasan yang sangat penting bagi keamanan global. Namun, lebih dari sekadar kemampuan teknologi, kisah ini juga menunjukkan bagaimana kesiapan mental dan pelatihan intensif para anggota Angkatan Laut memainkan peran penting. Setiap keputusan yang diambil di ruang kendali informasi tempur, CIC, dan di dek kapal adalah hasil dari bertahun-tahun latihan, keterampilan dalam menghadapi tekanan, dan penguasaan taktik yang diterapkan dalam detik-detik yang penuh ketegangan. Setelah serangan balasan, meskipun Amerika telah berhasil menetralkan sebagian besar ancaman yang ada, hal ini mengirimkan pesan yang kuat ke seluruh dunia, bahwa setiap serangan terhadap kapal Amerika atau jalur pelayaran internasional akan menghadapi respons yang terukur namun mematikan. Pesan ini tidak hanya memperkuat posisi Amerika di Laut Merah, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa ketegangan geopolitik yang ada di kawasan ini dapat memicu respons yang lebih luas dan lebih cepat dari komunitas internasional. Keberhasilan operasi ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, bahwa strategi pertahanan yang berlapis dan integrasi teknologi mutakhir, seperti radar canggih, sistem pencegat rudal, serta pemantauan intelijen berbasis satelit dan drone, sangat vital dalam peperangan Angkatan Laut modern. Kedua, pentingnya kesiapsiagaan mental dan fisik dalam menghadapi situasi darurat. Para pelaut, insinyur, analis intelijen, dan perencana misi semuanya bekerja sebagai satu tim yang terkoordinasi untuk mengelola pertempuran di tingkat yang sangat kompleks. Sementara itu, di luar dampak langsung di Laut Merah, insiden ini memberikan pelajaran lebih luas tentang bagaimana peperangan Angkatan Laut modern berfungsi dalam konteks geopolitik global. Dengan proliferasi teknologi militer canggih, seperti drone dan rudal berpemandu presisi, ancaman terhadap jalur pelayaran internasional semakin meningkat. Ini berarti bahwa kekuatan maritim tidak hanya harus lebih tanggap terhadap ancaman baru, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang terus berubah. Tantangan masa depan akan semakin besar, dengan semakin banyak aktor non-negara yang dapat mengakses teknologi canggih yang mengubah dinamika kekuatan di lautan. Angkatan Laut Amerika, meskipun memiliki keunggulan teknologinya, harus terus berinovasi untuk menjaga supremasi maritimnya dan merespons ancaman yang semakin kompleks. Tidak hanya itu, taktik perang asimetris yang digunakan oleh kelompok militan yang mengandalkan rudal dan drone akan menjadi faktor penentu dalam pertempuran-pertempuran masa depan. Dalam pertempuran Laut Merah pada Januari 2025 ini, kita telah melihat bagaimana inovasi teknologi dan kepemimpinan yang efektif bekerja dalam harmoni untuk mempertahankan kestabilan kawasan. Keberhasilan ini menjadi pengingat betapa rapuhnya kedamaian di kawasan yang penuh ketegangan seperti Laut Merah, di mana satu tindakan saja dapat memicu perubahan yang jauh lebih besar. Ketegangan ini hanya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, tetapi keberhasilan operasi ini memberikan harapan bahwa kekuatan maritim yang terlatih, dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan strategi yang tepat, dapat memberikan respons yang efektif dan tepat waktu. Dengan mengakhiri serangan ini, pertanyaan besar tetap ada. Bagaimana dunia dapat terus menjaga kedamaian dan mencegah ketegangan semacam ini meningkat menjadi konflik yang lebih besar? Kita sebagai komunitas global harus terus memikirkan bagaimana keseimbangan antara kekuatan militer dan upaya diplomasi dapat tercapai untuk menjaga keamanan dunia, sambil menghargai dan melindungi jalur perdagangan yang vital bagi perekonomian global. Seiring kita melangkah ke masa depan, kita harus mengingat bahwa teknologi dan taktik perang Angkatan Laut yang semakin canggih akan terus menjadi pendorong utama dalam menjaga kestabilan dunia. Namun, seperti yang terlihat dalam pertempuran Laut Merah ini, keberhasilan sejati bukan hanya berasal dari senjata atau sistem yang paling canggih, tetapi juga dari kemampuan untuk bekerja bersama sebagai sebuah tim, untuk tetap tenang dalam menghadapi ancaman, dan untuk merencanakan langkah-langkah yang akan melindungi bukan hanya satu negara, tetapi seluruh komunitas internasional. Kisah ini juga memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kerjasama internasional dalam menjaga kestabilan kawasan yang rawan konflik. Meski Angkatan Laut Amerika memiliki kemampuan teknologi dan sumber daya yang luar biasa,
Keberhasilan operasinya di Laut Merah tidak terlepas dari peran mitra internasional yang turut menjaga jalur pelayaran yang aman. Keberadaan aliansi strategis dengan negara-negara sekutu di kawasan ini sangat penting dalam mencegah ancaman yang lebih besar terhadap perdagangan global, yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian global. Namun, meskipun kemenangan ini menunjukkan kekuatan teknis dan militernya, kita tidak boleh mengabaikan dampak manusia dari pertempuran ini. Selain kecanggihan teknologi, keberhasilan pertempuran ini sangat bergantung pada keterampilan, ketenangan, dan keberanian awak kapal serta para petugas yang berada di garis depan. Di balik radar yang menyala dan senjata yang diluncurkan, ada individu-individu yang harus membuat keputusan cepat dengan sedikit atau tanpa waktu untuk berpikir, seringkali di bawah tekanan yang luar biasa. Keberhasilan mereka menunjukkan betapa pentingnya pelatihan yang ekstensif dan keterampilan kepemimpinan yang solid dalam mengelola situasi krisis.